Baik, yang berikutnya Nabi sudah bersabda, "Ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batan bihasbi ibni Adam ya ukulatin yuqimna sulbahu fa in kana la mahala fa thuluthun li ta'ami wa thuluthun li syarabi wa thuluthun li nafasi." Riwayat Imam Ahmad ya, Ibnu Majah, Tirmidzi dan Al-Hakim dan disahihkan. Ya, kata Nabi apa? Tidaklah ada yang lebih buruk daripada yang ada pada anak Adam dari perutnya, wadah dari perutnya ini, ya. Dan standarnya disebutkan di sini. Aslinya kita makan cuma apa? Cukup berapa suap, ya. Cukup berapa suap, ya. Ukulatin yuqimna sulbah. Cukup berapa suap sampai apa? Punggungnya tegak. Itu udah cukup, ya. Makanya semakin kita banyak makan bukan tambah sehat. Semakin kita banyak makan, semakin banyak penyakit. Jangan salah persepsi, wah anak saya banyak makan, bagus, nafsu makannya tinggi sekali gitu kan. Wah itu bukan sehat, tapi bikin penyakit. Nah, seneng anaknya imut-imut kayak Michelin gitu kan. Bukan sehat, tapi bikin penyakit. Nah, ini rahmatullah. Kemudian apa? Kalau ternyata beberapa suap nggak bisa dan memang harus ditambah, ya, fa in kana la mahala, harus ditambah sudah. Fa thuluthun li ta'ami, sepertiga untuk makanan. Wa thuluthun li syarabi, sepertiga untuk minuman. Wa thuluthun li nafasi, sepertiga untuk nafas. Kalau lambung semua dipenuhi, semua isinya makanan, ingat apa? Habis makan pengap. Sesek. Wallah banyak kami dapati. Kenapa ya? Saya setelah habis makan kok sesek? Iya, karena antum yang bikin sesek. Ya, sepertiga dihabisin, satunya itu untuk makanan semua. Nah, kemudian apa? Akhirnya neken apa? Neken diafragma. Nih, ini contoh nih. Ini kepala kita. Ini hidungnya. Ya. Ini leher. Ya. Ini lambung nih. Lambung. Ya. Ini lambung. Ya. Di sini ada diafragma. Ya. Antum kalau makan numpuk, makanan antum akan neken diafragma. Diafragma ini akan neken paru-paru. Sudah sesek. Kenapa saya kalau habis makan saya sesek? Sering kami dapati di Yaman kayak gini. Ente kurangi makanan ente kurangi minuman ente. Habis makan jangan langsung minum. Ya. Kalau makan jangan pakai ronde. Ya. Subhanallah, bukan ronde ya, ronde. Makannya bertubi-tubi. Ronde 1, ronde 2, ronde 3 gitu kan. Nah, subhanallah apa? Membaik. Kenapa? Inilah mengobatin penyakit, mengobatin masalah, mengobati sebab. Loh kalau habis makan terlalu kenyang, sesek, dikasih obat sesak nafas. Ya enggak ngefek, ya. Ini bukan ngobatin sebab. Obat ini bukan pada tempatnya. Cari sebabnya. Kalau sebabnya karena Anda banyak makan selalu kenyang, neken diafragma, paru-paru, ya ini sebabnya. Hilangkan sebab yang seperti ini. Ya, itu konsep, coba bayangin. Nah ini makanya apa? Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman. Kalau habis makan, jangan langsung ngokop. Ya. Jangan langsung minum. Jangan. Nih sekarang kita gambar. Antum lihat. Lambung nih. Kayak huruf apa lambung itu? Lambung kayak huruf apa? Kayak huruf apa? Kayak huruf J. Ini lambung. Bayangin, dari lambung saja antum tadabburi surat At-Tin ayat keempat. Apa surat At-Tin ayat keempat apa? Surat At-Tin ayat keempat. Hah? Hah? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya. Laqad khalaqnal, ya, insana fi ahsani taqwim. Ya. Fi ahsani taqwim, ya. Dan benar-benar Allah, ya, kami telah menciptakan manusia, kata Allah, dengan apa? Fi ahsani taqwim. Ya, fi ahsani taqwim. Allah sebutkan di sini apa? Ahsani takwim. Apa artinya ahsani takwim? Apa artinya ahsani takwim? Fi ahsani takwim? Hah? Dengan sebaik-baik ciptaan. Kata Ibnu Katsir, kata ulama tafsir yang lainnya, juga kata Imam As-Sa'di, ahsani takwim
yaitu sebaik-baik ya, sebaik-baik apa? Anatomi, fisiologi. Coba bayangin, ahli tafsir sudah ngomong anatomi fisiologi. Ya, Allah menciptakan apa? Sebaik-baik anatomi fisiologi. Termasuk Allah ciptakan lambung. Kita masih ngomong lambung. Belum ngomong otak, belum ngomong saraf, pembuluh darah, jantung, ginjal, kemaluan antum, organ reproduksi antum. Wallah, nggak ada habisnya. Mungkin bakal jadi kitab berjilid-jilid. Semoga Allah mudahkan kita untuk nulis nanti insya Allah. Ya, buku kedua kami insya Allah karena akan kami tulis hikmah di balik adab makan Nabi. Buku pertama buku Latai'as Syifa Kagarib. Kedua insya Allah masih ada kaitan sama yang sebelumnya. Fa ini subhanallah anatomi fisiologi. Coba Allah ciptakan anatomi lambung seperti huruf J. Kenapa? Biar masuk dari mulut, masuk seperti huruf J, biar ditampung dulu di sini, nggak langsung masuk. Ditampung di sini, nanti ada apa? Ada 5 enzim lambung. Yang fungsinya apa? Menghancurkan makanan. Ya, menghancurkan makanan, ya itu butuh waktu. Setelah antum makan, gigi antum sebagai apa? Sebagai alat mekanik kan, untuk menghancurkan makanan. Makanya kalau Allah ciptakan antum punya gigi, kalau makan jangan langsung ditelen. Khawatir habis dimakan temennya, langsung telen semua. Ya. Maka ini apa? Jangan langsung dikonsumsi atau langsung minum. Biarkan 5 enzim menghancurkan makanan di lambung. Ibnul Qayyim menyebutkan, coba ulama klasik sudah menyebutkan, setelah dihancurkan oleh enzim, makanan antum nanti akan dijadikan apa? Kimusat. Kimusat. Kalau bahasa medisnya sekarang namanya cimus. Coba bahasanya hampir sama. Apa makanan yang antum makan nanti dihancurkan sama 5 enzim, nanti apa? Akan jadi seperti susu dan bubur. Inilah namanya kimus. Kemudian masuk dalam mulut lambung itu kecil banget. Ini namanya apa? Sphincter pylori. Sphincter pylori atau bahasa Arabnya famul me'dah. Antum diajari bahasa Arab anatomi klasik. Famul me'dah, ini pintunya sangat kecil. Kalau jadi cairan seperti susu, seperti bubur, jadi masuknya sudah lembut. Jadi apa? Pintu lambung ini nggak kesakitan. Tapi kalau antum makan nggak dikunyah, ya, ngomong nggak dikunyah. Ya kalau ngomong nggak dikunyah ya. Ngomong nggak dipikir gitu ya. Kalau makan nggak dikunyah, kemudian kalau makan ngunyah tapi nggak halus, ya. Kemudian makanannya berjubel, makan pakai 5 jari semua masuk. Oh, itu kan? Makanya makan 3 jari, gitu-gitu biar apa? Maksimal di mulut. Ya. Dikunyah sampai halus, baru ditelan. Ya, di enzim dihancurkan, baru dijadikan seperti bubur, dimasukkan ke sphincter pylori atau famul me'dah. Kalau ini nggak dilakukan, apa yang terjadi? Akan timbul penyakit, kata Ibnul Qayyim, nama penyakitnya kolanj. Kolanj. Kalau bahasa kerennya, bahasa medisnya, kolik abdomen, nyeri perut yang sangat hebat. Kenapa? Mulut lambungnya rusak. Ya. Kenapa? Makanannya yang rosak. Ya. Makanya diperhatikan nih. Ya. Kemudian subhanallah, coba jadi huruf seperti huruf J. Antum kalau tidur sunahnya miring kemana? Nah, sama dengan anatomi lambung antum, miring ke kanan. Biar apa? Masih ada sisa metabolisme yang perlu diselesaikan ketika tidur. Kemudian lambung antum ada berapa lapisan? Ada 3 lapis. Makanya kalau antum sakit makannya nggak bener, jam-jamnya nggak teratur, kombinasinya nggak bener. Terus satu sifat berlebihan, misalkan panas berlebihan, cabai berlebihan, ditambah makan bakso panas, tambah cabainya panas. Akhirnya keluarlah asam lambung dan enzim-enzim ini. Sehingga apa? Timbullah apa? Gastritis, lambungnya sakit. Asam lambung naik di sini, HCl naik. Kalau HCl naik, lama-lama akan mengikis kulit lambung, dinding lambung. 1 kali kikisan oke, 2 kali kikisan oke. Berapa kikis? Jadinya apa?
jadinya lambung itu apa? Setelah gastristis akan timbul apa? Tukak lambung. Atau apa? Ulcus pepticum. Lambungnya luka-luka. Ini luka di dalam. Kalau pakai endoskopi kelihatan ada sayatan. Akhirnya lambungnya perih banget. Biasanya cirinya apa? Tembus ke punggung belakang. Ya. Kalau subhanallah, kalau lambung ini cuma satu dinding, sudah jebol langsung ke perut. Makanan minuman yang antum makan gak masuk usus, masuk ke rongga perut. Nih, rongga sekitarnya nih. Masuk ke sini. Makanya ada 3 lapis. Lapisan pertama dipenuhi dengan saraf dan dinding. Ketika antum nyeri lambung itu alarm. Ini loh lambungku sakit. Berarti pola makannya kamu ganti dong. Seandainya dia bicara, dia akan bilang, kamu ini sudah zalim sama aku gitu kan ya. Andaikan lambung bisa bicara ya. Wah ini apa? Alarm, cukuplah. Pola makan kamu salah, nggak bener. Benerin pola makan kamu. Itu ya. Ini alarm. Ya, makanya ada 3 lapis. Ya, kalau sudah nyeri diobatin, kalau nggak diobatin timbul luka, masih nggak diobatin, semua dinding jebol, jadilah namanya perforasi, dinding lambung jebol. Nah, itu rahimakumullah jami'an.